Oke, yuk. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Selalu berjumpa ceria dengan kakak yang di sini. Sudah tahu kan nama kakak? Pasti dong. Kakak kan orang yang terkenal. Wajahnya aja mirip artis. Ganteng kan? Ganteng dong. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kakak doakan kabar hari ini adik-adik semuanya sehat walafiat. Selalu dalam lindungannya Allah dimanapun kita berada. Baik adik-adik, setiap ketemu dengan kakak, kita akan berbagi, belajar bersama dengan kakak. Yaitu bercerita, berkisah, dan berdongeng. Nah, dalam sebuah kisah atau dongeng ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya untuk kakak pribadi dan juga untuk adik-adik semuanya. Baik adik-adik, siapa yang pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta laut? Pencipta gunung? Pencipta api? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Baik adik-adik, hari ini kakak akan bercerita waktu kita kecil. Waktu kita kecil, dulu pernah kakak itu bersama teman-teman, 3 teman. Waktu itu ada ya satu teman kakak yang bernama Ali, yang kedua bernama Andi, yang ketiga adalah kakak sendiri. Kakak datang bertiga, katakanlah kakak datang di sebuah guru ngaji kakak. Teman kakak ada yang bertanya kepada Pak Kiai, Pak Ustadz. Teman kakak bertanya, Pak Ustadz, iya, ada apa sayang? Aku boleh nanya nggak? Boleh. Namun nanya apa? Pak Ustadz, kenapa ya? Kok aku kalau belajar itu susah paham, susah mengerti apa yang disampaikan Pak Guru dan Bu Guru di sekolah. Kenapa ya Pak Ustadz? Kadang aku juga sering dimarahi. Padahal aku juga nggak selalu berbuat salah-salah juga. Kadang aku juga ketika ngaji, hafalan doa, hafalan surat pendek, hafalan ngaji ketika sholat juga susah. Gimana ya Pak Ustadz? Adik-adik, teman kakak pun dia nanya kepada Pak Ustadz. Dalam hatinya kakak dan dalam pikirannya kakak waktu itu adalah, apa karena kurang belajar? Apa karena dia sakit? Atau kenapa? Adik-adik, tapi ternyata adik-adik, kakak juga sedih waktu itu. Jauh dari jawaban yang kakak kira dalam hati dan pikiran Kak Anwar. Pak Ustadz itu menjawab, adik-adikku semuanya, santri-santriku, Pak Ustadznya menjawab bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah hanya 2, kata Pak Ustadz. Kakak nanya, apa Pak Ustadz? Tujuan Allah menciptakan manusia yang pertama adalah dimuliakan, yang kedua dimanja. Wah, seneng dong Pak Ustadz kalau kita selalu dimuliakan dan dimanja oleh Allah. Ya, kita pasti seneng. Adik-adikku semuanya, santri-santriku, kita seneng karena Allah selalu memuliakan dan memanjakan kita. Wah, gimana itu Pak Ustadz caranya? Caranya begini. Tahu nggak bahwa manusia yang diciptakan pertama kali itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah yang berasal dari tanah. Pertama kali diciptakan, kun fayakun, jadilah Adam alaihissalam. Ketika sudah jadi, kemudian Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di surganya Allah, adik-adik. Di surganya Allah, indah sekali, Ustaz. Ya, indah. Di sana ada adik-adik. Mau bakso adik-adik, tinggal bilang, cering, bakso ada. Mau mainan, cering, mainan ada. Mau minum susu, cering, susunya ada. Dimuliakan dan dimanja oleh Allah Nabi Adam alaihissalam ketika di surga. Kemudian Nabi Adam dia tersendiri. Kemudian Allah ciptakan
yaitu yang bernama Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa tinggallah bersama di surganya Allah. Ketika itu mau apa ada, kepingin itu ada, adik-adik. Tapi Allah berpesan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, janganlah kau makan buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Tetapi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa sedang berjalan-jalan di surganya Allah, adik-adik, dia tidak tahan oleh bujuk rayu setan. Adam, ayo makan, buah itu enak kok. Kalau kamu gak makan, nanti kamu akan rugi. Nah, itu adik-adik bisikan setan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya mereka memakan buah khuldi itu. Setelah memakan, bahwa itu dilarang oleh Allah, kemudian Nabi Adam mendapatkan hukuman dari Allah, adik-adik, yaitu dipindah dari surga, kemudian Allah taruhnya Nabi Adam ditaruh di bumi. Kemudian Allah kenalkan, wahai Nabi Adam, ini bumi, sekarang kau tinggal di sini karena kau melakukan kesalahan. Jadi kau sekarang tidak tinggal di surga lagi. Dari itu kakak berpikir adik-adik waktu itu, iya ya, kalau kita selalu melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya kemuliaan, keajaiban, ya, yang dimanja oleh Allah. Kita nggak mendapatkan gara-gara satu dosa, adik-adik. Nah, makanya kenapa temannya kakak waktu itu dia susah menghafalkan surat pendek, susah menghafalkan juz amma, ya, susah dalam belajar, karena temannya kakak itu waktu itu banyak dosa, banyak melakukan dosa, berani kepada kedua orang tua, pernah mencuri mangga tetangga, memintanya tidak izin, itu namanya mencuri. Nah, itu yang kemudian makan yang dimakan, makanan itu kan haram karena mencuri, tidak izin sama yang punya. Kemudian dia masuk ke dalam peredaran darah, adik-adik. Kemudian darah itu masuk ke dalam otak, karena itu barang haram yang dimakan, makanan yang haram, tidak halal karena mencuri, maka akan mempengaruhi otak kita untuk belajar menjadi susah dan sulit untuk menghafal dan belajar. Nah, kesimpulannya adik-adik, kalau kita banyak berbuat baik, maka kita akan dimudahkan oleh Allah. Banyak ibadah, kita akan dimudahkan oleh Allah. Tetapi kalau kita banyak melakukan dosa, maka keajaiban dan yang dimuliakan oleh Allah itu tidak akan datang kepada kita dan adik-adik semua yang di rumah. Adik-adik, ini cerita kakak dapatkan dari sebuah teman kakak, adalah seorang motivasi juga, yaitu beliau adalah Pak Nasrullah. Terima kasih Pak Nasrullah, cerita ini selalu berinspirasi buat saya dan buat semuanya, baik adik-adik, orang dewasa, bapak ibu yang di rumah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi introspeksi diri untuk kita semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari kakak, mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu, lain tempat, kita bisa berjumpa lagi. Kalau adik-adik pengen lihat dongengnya kakak Kak Anwar lebih banyak lagi, lihat yang ada di bawah ini. Adik-adik bisa melihat alamatnya yang ada di bawah. Oke, terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat, dan dilindungi oleh Allah. Tetap rajin belajar. Jangan lupa, jangan kamu tinggalkan sholat 5 waktu. Taat kepada orang tua, sholat 5 waktunya harus ini. Dadah.